Ayo sahabat alam, jika ingin mendapatkan informasi kegiatan di alam terbuka, simak saja di Atmosfer Merdeka TV. Caranya gampang sekali, subscribe channel Atmosfer Merdeka TV, jangan lupa aktifkan tanda lonceng. Salam lestari. Sahabat alam, setelah semua proses administrasi di Pos Tahura Suryo terselesaikan, serasa semua beban ransel seperti ringan sekali. Nah, selanjutnya tim mengisi ransel masing-masing dan siap berangkat ke titik awal pendakian di kawasan pertanian Desa Sumber Brantas. Para pendaki dengan ransel logistik diangkut menggunakan kendaraan jenis pickup yang biasa digunakan mengangkut hasil bumi. Tarifnya dikenakan Rp25.000 per orang sekali perjalanan dan ditambah Rp5.000 saat memasuki pos wisata yang dikelola oleh pemerintah desa setempat. Kita berangkat menuju batas hutan dengan mengendarai mobil. Kalau berjalan kaki kita membutuhkan waktu 2 jam lewat ladang, tapi kalau naik mobil nanti kita bisa menghemat karena waktunya tinggal 15 menit. Jadi karena kita waktunya terbatas, kita menggunakan mobil. Oh iya, sahabat alam, biaya angkutan tersebut bagi sebagian pendaki terasa ringan, mengingat butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan nanjak jika kita harus jalan kaki. Ya, lumayan sahabat alam, karena akan sangat menghemat energi. Angkutan pickup ini mampu menampung sekitar 10 orang beserta ransel logistik. Jalanan menanjak beraspal halus mengantarkan dari Pos Tahura hingga pos masuk wisata pertanian Sumber Brantas. Berlima om. Sejenak perjalanan berganti paving block yang rata diselingi bebatuan bergelombang saat lepas dari pos wisata desa hingga menyusuri punggungan teras lahan pertanian subur milik petani. Hari kelut adur. Om mau om. Iya. Wes, mana viral? Enggak, saya heran sekarang di Indonesia tuh. Masuk kebun bayar. Masuk hutan bayar. Masuk hutan bayar. Enggak, kalau masuk hutan tuh lumrah lah, soalnya KPH. Tapi melewati kebun melewati saja. Tuh, Bayar. enggak tahu sekarang kok semua di kapital itu. Padahal kalau kebunnya itu ada apelnya, yo. Lihat kalau Nggak apa-apa. kalau kebunnya bisa dicuri apanya. Enggak ada yang Nggak bisa ada. dicuri. Terus aku makan ramban. Goyang. Saya tanya cuma goyang-goyang. Kalau tiap kebun kita masuk kebun bayar, lama-lama saya ingin pindah.
Guyonan kritis dan jenaka dari para pendaki terlontar di atas bak kendaraan kecil yang dipenuhi ransel dan para pendaki sepanjang waktu perjalanan. Ini kita mau menuju batas vegetasi untuk memulai pendakian. Jadi sampai dari base camp untuk vegetasi ini kita diangkut oleh kendaraan dari warga sekitar. Cuma perjalanan memang agak jauh dan jalannya agak ya seperti inilah. Bisa rasakan kan getarannya. Tapi teman-teman nanti sampai di batas vegetasi, doakan saja mudah-mudahan cuacanya mendukung dan suhu biasanya agak turun nanti di atas. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua. Amin. Amin. Suguhan panorama yang mempesona mata mulai tersaji saat berada di ketinggian perbukitan terbuka. Di arah selatan membentang kota Batu dan menjulang Gunung Panderman, Gunung Butak, dan Gunung Kali. Di bagian utara menjulang Gunung Melirang, Gunung Kembar, Gunung Bakal, dan Gunung Arjuna. Sumber Brantas merupakan wilayah pertanian yang sangat subur. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan gunung-gunung di sekitar kawasan ini dengan hawa pegunungan yang sejuk serta ketersediaan air yang mencukupi membuat Sumber Brantas menjadi wilayah pertanian serta lumbung sayuran dan pangan berkelanjutan. Berbagai jenis tanaman sayuran jenis kentang, kubis, wortel, kol kembang, buncis, brokoli menyemarakan teras-teras lahan pertanian. Semua peta lahan pertanian penuh dengan berbagai jenis tanaman sayuran hingga batas hutan konservasi yang dikelola Tahura Suryo. Sahabat alam, sekitar 15 menit perjalanan dari pos Tahura Suryo. Jarak tempuh dari pos perizinan Tahura Suryo hingga tempat berhenti angkutan pendaki sekitar 5 km. Ini tim 2. Halo Pak. Halo guys. Turun guys, turun guys. Ampun. Ini yang mau melompat adalah Cak Gun karena dia sudah nggak sabar pengen turun. Iya. Titik awal pendakian berada di persimpangan jalan pertanian berbatu di ketinggian 1967 meter dari permukaan laut. Semua pendaki menurunkan ransel dan melakukan ritual dengan berdoa bersama. Ritual rutin permohonan kepada Sang Maha Kuasa agar diberi kelancaran dan keselamatan selama pendakian. Gabungan pendaki dari Surabaya, Malang, Ponorogo, dan Kediri sejumlah 17 orang ini kemudian dibagi dalam 2 grup kecil masing-masing 9 dan 8 orang. Di depan, kelompok pembuka diisi oleh para pendaki dari Surabaya, Malang, dan Ponorogo. Lalu dilanjutkan kelompok belakang, pengangkut logistik, dan tim sweeper penyapu dari Jombang dan Kediri yang juga bertugas membersihkan sampah yang tercecer. Pukul setengah 3 sore, kelompok sweeper masuk pintu rimba di ketinggian 2014 meter dari permukaan laut. 15 menit kemudian tiba di pos 1 di ketinggian 2067 meter. Saat istirahat di pos ini, 2 rebung kecil masih dalam satu kelompok besar. Satu guys.
Cuaca sore masih cukup cerah saat Regu terdepan memulai lagi perjalanan menembus rimba. Lebih dari 1 jam perjalanan hingga tiba di pos 2 Bayangan di ketinggian 2.251 meter dari permukaan laut. Di jalur ini kami mengidentifikasi beberapa jenis vegetasi yang bisa dimanfaatkan untuk survival saat kondisi darurat atau minim air. Matahari masih terang pada pukul 5 sore saat tiba di pos 2 di ketinggian 2.369 meter. Di pos ini tim tengah dan sweeper bertemu dengan sekelompok anak muda dari Surabaya dan pasukan sejumlah 20-an orang yang sedang istirahat. Ciri khas anak muda pendaki yang cepat akrab dan bersahabat memeriahkan suasana pos 2. Ada kolektivitas dan solidaritas yang tinggi dalam kelompok muda ini, saling berbagi air dan makanan ringan sambil bercanda riuh. Suasana akrab meski mungkin ada yang baru kenal di tempat itu. Suasana yang terkadang membuat pendaki lupa agar jangan terlalu lama untuk beristirahat, supaya target mencapai tempat ngecamp yang dituju bisa tercapai dan kondisi fisik serta logistik masih terjaga dan terpenuhi untuk sampai puncak dan turun kembali. Hari sudah beranjak gelap saat tiba di pos 3 Bayangan di ketinggian 2.562 meter. Lalu berlanjut ke pos 3 di ketinggian 2.595 meter. Pukul 10 malam kami tiba di pos 4 Lembah Lengkean di ketinggian 2.917 meter dari permukaan laut. Belasan tenda dom para pendaki lain sudah terpasang di camp Lengkean saat Regu terakhir tiba. Angin kencang menyulitkan pemasangan tenda di camp yang terletak di lembah bawah puncak kembar 1 dan 2 Arjuna Welirang. Meski beberapa kali tenda terbang terbawa angin, akhirnya pasak yang terpasang cukup kuat untuk menahan tenda dom agar tidak terbang. Tim logistik segera menyiapkan menu untuk dimasak dan menyiapkan makan malam untuk konsumsi kelompok. Kondisi makan malam di tengah ributnya angin di lembah Lengkean, suasana yang sulit dilupakan. Badai angin yang bertiup sepanjang malam dan membatalkan rencana tim untuk melakukan summit attack ke puncak Gunung Arjuna pada pukul 4 dini hari. Total pendakian di hari pertama itu ditempuh sejauh 10 km dengan waktu perjalanan 9 jam. Kita jeda sejenak dahulu untuk episode berikutnya. Pastikan untuk mensubscribe channel Atmosfer Merdeka TV karena akan membantu berbagi kebaikan untuk kelestarian lingkungan hidup di bumi ini. Salam lestari.